Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Dovalevi dengan 062 dari Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar dan arsitektur FreeRTOS. Sistem ini memecah satu program besar menjadi beberapa tugas mandiri yang berdiri sendiri. Terdapat sistem mengatur jadwal yang akan menginterupsi dan mengambil alih kendali prosesor secara otomatis untuk membagi jatah waktu eksekusi. Sistem ini juga memiliki mekanisme perpindahan tugas yang mampu menyimpan dan mengembalikan status register secara instan, sehingga menghasilkan eksekusi yang seolah-olah berjalan secara bersamaan. Selanjutnya ada pembuatan task dan manajemen memori. Dalam mengelola tugas, sistem menggunakan blok data khusus bernama TCP untuk mengatur status tugas tersebut. Setiap tugas diberi tingkat prioritas status yang menentukan seberapa besar daya komputasi yang akan diberikan oleh sistem pengatur jadwal. Setiap tugas juga dapat mendapatkan alokasi ruang memori RAM yang dipisahkan secara presisi untuk menghindari bentrokan data. Untuk penulisan kodenya, kita bisa menggunakan perintah bawaan murni FreeRTOS yang terikat pada satu perangkat keras, atau menggunakan lapisan abstraksi standar CMSIS RTOS agar kode tersebut memiliki portabilitas tinggi ke mikrokontroler merek lain. Selanjutnya ada aturan penanganan interupsi ISR pada lingkungan RTOS. Pada lingkungan ini, rutinitas penanganan interupsi perangkat keras harus berjalan sangat singkat dan sama sekali tidak boleh mengganggu fungsi yang menunda eksekusi. Komunikasi dari interupsi yang menuju tugas utama harus menggunakan antarmuka khusus yang berakhiran from ISR untuk menghindari kegagalan sistem. Jika sebuah interupsi memicu tugas lain yang memiliki prioritas lebih tinggi, sistem operasi akan langsung mengambil alih prosesor dan juga memaksa perpindahan tugas pada saat itu. Lalu selanjutnya ada signaling dan proteksi, itu semafor versus mutex. Sistem menyediakan dua mekanisme yang berbeda, yaitu semafor dan mutex. Semafor berfungsi murni sebagai pengirim sinyal notifikasi antar tugas dalam beroperasi tanpa hak kepemilikan khusus. Sebaliknya, mutex berfungsi secara eksklusif untuk melindungi sumber daya bersama dari akses ganda yang menggunakan sistem token kepemilikan. Mutex hanya boleh dikembalikan oleh tugas yang mengambilnya dan memiliki fitur tambahan untuk mencegah anomali perubahan prioritas. Lalu ada fenomena priority inversion dan solusi arsitektur. Penggunaan mutex memiliki resiko memicu anomali di mana tugas berprioritas menengah merebut prosesor dan membebankan tugas prioritas lebih tinggi yang sedang menunggu sumber daya. FreeRTOS menyelesaikan masalah ini secara otomatis melalui fitur pewarisan prioritas. Sistem akan menaikkan tingkat prioritas tugas yang sedang menahan token tersebut untuk sementara waktu hingga sama dengan tingkat prioritas tugas tertinggi yang sedang menunggu. Prioritas tersebut akan segera diturunkan kembali ke tingkat asalnya setelah token dilepaskan. Lalu ada komunikasi antar task menggunakan QA untuk menggantikan variabel global yang rawan memicu konflik. Sistem menggunakan fitur antrean atau QA untuk mengkomunikasi antar tugas. Antrean ini bertindak sebagai fasilitas memori yang aman untuk memfasilitasi komunikasi pengiriman data secara terstruktur tanpa risiko bentrokan. Sistem ini menerapkan prinsip keluar masuk data secara berurutan untuk menjamin integritas urutan aliran datanya. Tugas yang bertindak sebagai penerima akan secara otomatis ditidurkan secara efisien hingga antrean tersebut memiliki data baru. Selanjutnya ada sinkronisasi multikondisi dengan event group. Saat sebuah tugas harus menunggu lebih dari satu perangkat, penggunaan banyak semafor menjadi tidak efisien. Sistem menyelesaikan masalah ini menggunakan event group yang memanfaatkan logika angka biner di dalam satu variabel tunggal. Fitur ini memungkinkan pemantauan puluhan kondisi fisik secara bersamaan melalui gerbang logika murni. Sistem dapat diatur agar tugas tetap terblokir hingga semua prasyarat terpenuhi secara bersamaan, atau berjalan ketika salah satu prasyarat saja sudah terpenuhi. Lalu ada manajemen GPIO dan external interrupt berbasis RTOS.
Dalam mengolah tombol perangkat keras, sistem tidak lagi menggunakan metode pengecekan berulang yang menguji prosesor. Interupsi perangkat keras luar hanya bertugas mengirimkan sinyal kepada semafor, lalu langsung menyerahkan kendali prosesor kembali. Tugas utama yang memproses masukan tersebut akan dibiarkan tertidur untuk menghemat daya komputasi. Tugas ini hanya akan dibangunkan pada saat kejadian fisik penekanan tombol benar-benar terjadi. Lalu selanjutnya ada pemrosesan rotary encoder 2 pin via interrupt dan QE. Pembacaan komponen perputaran kecepatan tinggi untuk perangkat keras untuk merespon seketika terhadap sinyal ganda. Aturan mutlak menetapkan bahwa penundaan anti noise tidak boleh ditempatkan di dalam interupsi perangkat keras. Proses eksekusi perhitungan arah perputaran tidak dilakukan di dalam interupsi, melainkan dikirim sebagai aliran data instan melalui antrean. Data tersebut kemudian diproses oleh tugas di tingkat atas tanpa harus mengedepankan kinerja sistem utama. Lalu selanjutnya arsitektur komunikasi serial UART berbasis RTOS. Protokol komunikasi serial tidak diperbolehkan memonopoli siklus prosesor saat sedang menunggu karakter data yang masuk. Proses pengambilan data tunggal ini sepenuhnya dibebankan pada perangkat keras murni dan mekanisme interupsi. Data yang ditangkap kemudian dikumpulkan ke dalam antrean yang aman untuk membentuk suatu kumpulan pesan yang utuh. Arsitektur ini memisahkan proses penerimaan data mentah dari proses penerjemahan format teks di tingkat tugas utamanya. Lalu ada manajemen sinyal analog secara non-blocking. Pada saat memproses sinyal, kegiatan pengubahan sinyal fisik menjadi data komputasi selalu membutuhkan waktu tunggu dari perangkat keras. Sistem operasi ini mampu mengabaikan jeda tersebut secara proaktif dan menjadwalkan eksekusi tugas logika lainnya saat konversi sedang berlangsung. Untuk menyelaraskan frekuensi panggilan data, sistem menggunakan fungsi penundaan waktu secara absolut. Pendekatan ini memastikan bahwa proses aliran data gelombang diisolasi dari proses logika program utamanya tanpa ada waktu yang terbuang. Lalu selanjutnya proteksi share bus pada protokol komunikasi I2C dan SPI. Sebuah kerentanan fatal berupa kerusakan paket data dapat terjadi apabila ada beberapa tugas yang mengakses jalur komunikasi fisik I2C atau SPI secara bersamaan. Untuk mengatur akses tersebut, setiap tugas diwajibkan untuk mengklaim token eksklusif secara berurutan sebelum diizinkan mengirimkan perintah. Fitur pelindung penama muteks ini memastikan bahwa jalur fisik tidak saling bertabrakan. Penggabungan antara sistem penjadwalan waktu dan proteksi muteks ini akan membentuk sebuah arsitektur perangkat lunak kelas industri yang utuh. Ini adalah presentasi mengenai lanjutan RTOS. Selanjutnya kita akan lanjut ke praktikumnya. Lalu selanjutnya ini adalah program pada percobaan RTOS yang WW atau antrian. Jadi di sini kita menggunakan SP32 dengan push button, LED dan LCD serta sensor CAD22. Jadi di dalam program ini terdapat blok deklarasi struktur data dan memori antrean atau QE. Pada bagian atas, program menetapkan tipe data custom, yaitu sensor data yang membungkus nilai suhu dan kelembapan menjadi satu paket kelistrikan. Penggabungan ini wajib dilakukan karena arsitektur QW pada RTOS hanya diizinkan untuk memindahkan satu indeks elemen per transaksi transfer. Lalu di dalam fungsi setup, sistem mengeksekusi instruksi mutlak XQW create untuk memesan blok memori fisik di RAM sebesar 5 slot. Satu jalur disiapkan untuk memindahkan paket data logika boolean. Di jalur kedua disiapkan untuk memindahkan paket data sensor data. Lalu pada blok task push button di fungsi vtask button beroperasi secara terus-menerus memindai perubahan tegangan pada pin 33. Saat transisi sinyal turun tervalidasi oleh mekanisme saringan waktu anti getar atau debounce, sistem membalikan status logika variabel lokal.
Jadi variabel lokal ini kemudian disalin dan dilempar secara aman ke dalam komunikasi query state menggunakan instruksi exquisition. Lalu pada blok task sensor DHT22, fungsi vtask DHT mengambil alih sepenuhnya kewajiban untuk menunggu siklus pembacaan kelistrikan sensor sensor internal yang beroperasi sangat lambat, yaitu 2000 milisecond setelah perangkat keras berhasil mengekstrak nilai biner dari sinyal DHT22. Nilai tersebut dibungkus ke dalam objek data to send, yaitu objek utuh ini, lalu didorong masuk ke dalam saluran QWDHT menggunakan exquisition. Lalu pada blok task display, di fungsi vtask display diatur sebagai titik pusat kendali perangkat keras kelistrikan output dan diberikan tingkat prioritas tertinggi, yaitu 3. Fungsi ini mengeksekusi instruksi pengambilan data mutlak exquisition dari dua jalur yang berbeda secara bergantian. Yang pertama, ekstraksi antrean tombol, yaitu sistem memanggil exquisition pada query state dengan parameter waktu tunggu mutlak 0. Hal ini menginstruksikan CPU untuk sekedar memeriksa ujung memori tersebut tanpa pernah berhenti menunggu. Jika ada paket data logika baru yang masuk, microcontroller mengeksekusi perubahan tegangan fisik pada pin LED 2 dan mencetak teks pemberitahuan penahanan atau pause ke panel LCD. Lalu ekstraksi antrean data sensor. Jadi sistem mengeksekusi pengambilan data dari saluran QWDHT dengan batasan waktu tunggu maksimum 100 milisecond. Jika tidak ada paket angka sensor yang dikirim oleh vtask DHT, fungsi ini akan segera kadaluarsa secara otomatis dan melepaskan CPU agar dapat kembali memantau status antrean tombol dengan cepat. Apabila paket data tiba dan ditangkap secara sah, prosesor mengevaluasi status variabel pengunci. Instruksi pencetakan teks nilai suhu dan kelembapan ke LCD hanya akan dieksekusi jika variabel sistem pause tercatat berstatus salah atau false, yaitu LED sedang mati. Lalu ini adalah untuk konfigurasi platform I/O-nya. Dia akan hidup, amplifikatornya iklanannya akan on, jadi dia akan tidak membaca gitu. Kecuali jika kita tekan push buttonnya, lampu indikatornya akan mati, pushnya akan off, tapi dia akan tetap akan membaca kondisi suhu gitu. Lihat suhunya berubah-ubah tuh, dilus mati dia. Off, dia akan kembali ke nol, jadi dia akan